Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah. Hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik dan sehat semuanya. Dan semoga kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi rezeki yang halal dan barokah, dan selalu bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan sehat walafiat, dengan nikmat yang tak terhingga, dan dengan kehidupan yang luar biasa ini. Salawat dan salam tak lupa mari kita sampaikan kepada Rasulullah tercinta kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Karena dengan beliaulah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Anda menjalani kehidupan ini? Apakah Anda selalu bahagia? Tentu tidak. Karena kita dalam kehidupan ini pasti di sana ada suka, ada duka, dan pasti ada masalah. Dan masalah itu tidak hanya selalu berkaitan dengan kekurangan. Kadang kita sudah memiliki harta yang banyak, itu juga membawa masalah. Terkadang orang yang sebelum menikah itu menjadi masalah, dan ketika menikah pun dia akan menghadapi masalah. Ketika punya anak-anak dia juga memiliki masalah. Jadi kehidupan ini memang selalu akan diliputi dengan masalah, tinggal bagaimana kita menghadapi masalah itu dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini tentu kita sebagai umat muslim, rujukan kita adalah kepada Al-Quran dan hadis sebagai pedoman umat Islam di dunia. Dalam menghadapi masalah itu, Allah memberikan contoh-contoh dari kisah para nabi yang mereka memiliki masalah yang berbeda dan mereka menghadapinya dengan solusi yang berbeda-beda pula. Dalam hal ini, saya akan sedikit membahas tentang belajar dari kisah Rasulullah, dari kisah para nabi dalam menghadapi masalah yang mereka hadapi. Sebagaimana yang kita tahu, bahwasanya Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbahasa Arab. Di antara ayat-ayat Al-Quran itu adalah bercerita tentang kisah para nabi dan rasul. Nah, dalam hal ini ada 3 hal yang akan saya sampaikan bagaimana para nabi itu mengatasi masalah mereka. Yang pertama adalah dengan berdoa. Sebagaimana yang kita tahu, semua nabi dalam hidupnya adalah untuk berdakwah, menyembah kepada Allah, dan pasti mereka akan menghadapi masalah yang berbeda-beda. Di antara solusinya adalah mereka selalu berdoa kepada Allah untuk mencari masalah yang mereka hadapi. Dan itu makanya kita tahu ada doa-doa khusus yang disampaikan oleh para nabi dan rasul kita. Di sini saya tidak akan menyampaikan semuanya. Di antara yang saya jadikan contoh adalah kisah Nabi Zakaria. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Nabi Zakaria ini meskipun sudah tua, beliau tidak memiliki keturunan. Namun dengan kekurangannya tersebut, beliau tidak pernah putus asa untuk berdoa agar memiliki keturunan. Yang dalam ceritanya tersebut kita bisa membaca secara lengkap di dalam surat Maryam. Yang mana jika ini bisa dijadikan sebagai motivasi bagi teman-teman yang memiliki masalah yang mirip dengan Nabi Zakaria, yang bagaimana dia lama tidak memiliki keturunan. Mungkin dengan membaca kisah Nabi Zakaria dan membaca doa Nabi Zakaria, itu bisa menenangkan hatinya dan bisa Allah mengabulkan doanya.
Saya akan membacakan surat Maryam tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Shadaqallahul azim. Yang intinya dalam ayat ini adalah menceritakan bahwa bagaimana Zakaria mengadu kepada Tuhannya, bahwasanya meskipun dia sudah berusia tua tapi belum memiliki putra, namun di akhir ayat itu beliau berkata, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Saya tidak pernah berputus asa untuk berdoa kepadamu ya Allah. Jadi ini adalah salah satu contoh para nabi yang selalu berdoa kepada Allah atas masalah yang mereka hadapi. Dan dari doanya tersebut Nabi Zakaria akhirnya memiliki keturunan. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain. Ketika mereka menghadapi masalah, mereka selalu berdoa kepada Allah. Seperti Nabi Sulaiman. Sebagaimana yang kita tahu, beliau adalah seorang raja dan memiliki kemewahan yang sangat luar biasa. Tetapi tentu di sana ada masalah yang menghadapinya, yaitu masalah orang kaya biasanya adalah kesombongan. Maka beliau berdoa yang terkenal dengan doanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala sholihan tardah. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi hamba-Mu yang bersyukur dan selalu beramal soleh yang Engkau ridhoi. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain berdoa, Nabi dalam menghadapi masalahnya adalah mereka bersabar. Sebagaimana yang kita tahu, berdakwah kepada kaumnya tidaklah mudah. Maka mereka selalu bersabar untuk hal itu. Sebagaimana dan mungkin nabi yang terkenal dengan kesabarannya adalah Nabi Ayub. Dalam berdakwah dia mendapat godaan, kemudian dalam hartanya yang dulunya kaya menjadi miskin, yang kemudian dulunya sehat menjadi sakit. Namun beliau selalu bersabar menyembah kepada Allah dan selalu memohon kepada Allah agar disembuhkan dari penyakitnya. Begitu juga para nabi yang lain, mereka selalu bersabar. Seperti kisahnya Nabi Nuh ketika mendapat wahyu untuk membangun kapal, itu adalah sudah menjadi masalah tersendiri bagi beliau karena di daerah tandus yang kering yang tidak mungkin banjir, tapi dia harus membuat kapal yang sangat besar, segala cemooh menghadapi beliau, tapi beliau tetap bersabar dan teguh untuk membangun kapal tersebut karena keyakinannya itu adalah perintah kepada Allah. Maka dari sini tentunya kita bisa mencontoh bahwasanya kita menghadapi masalah salah satunya adalah dengan bersabar. Kalau Rasul dan para nabi bisa, maka kita juga bisa. Dan yang terakhir di antara selain berdoa dan bersabar adalah dengan bertaubat. Bahwasanya meskipun Rasul adalah utusan Allah dan Nabi adalah pilihan Allah, manusia pilihan Allah, tapi terkadang mereka juga tidak luput dari kesalahan. Apalagi kita manusia biasa, tentu kita tidak lepas dari kesalahan. Maka dari itu kita bisa meneladani bagaimana manusia-manusia pilihan itu mereka juga bertaubat. Di antara doa yang didengungkan dalam taubat mereka adalah doanya Nabi Adam SAW. Ketika membuat kesalahan, melanggar perintah Allah di surga, disuruh turun ke bumi, akhirnya mereka berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami, jika Engkau tidak menyayangi kami, maka kami adalah termasuk orang-orang yang zalim. Atau yang terkenal adalah kisah Nabi Yunus alaihi salam. Karena dengan kecewa dengan kaumnya, beliau meninggalkan kaumnya, tapi Allah memperingatinya dengan beliau dimasukkan ke dalam perut hiu. Di situ dia menyadari kesalahannya, akhirnya beliau bertaubat. Dengan doa yang sangat terkenal, beliau berkata, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yang dengan taubatnya tersebut, Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perutnya, dia kembali ke kaumnya, dan kaumnya bisa menerima kembali, Nabi Yunus bisa menerima dakwanya kembali.
Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah di dalam Al-Qur'an tentunya ada maksud dan tujuan kenapa Allah itu menceritakan kepada kita. Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab, meskipun dan kita mendapat pahala dengan membacanya, alangkah baiknya kita bisa memahaminya dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa membaca, memahami dan mempraktikkan hal-hal yang ada di dalam Al-Qur'an, di antaranya dengan mengikuti kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an. Demikian dari kami, selalu bahagia, semoga sehat selalu, semoga kita selalu diberi keberkahan dalam hidup ini dan kemuliaan di dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.